Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friska Amalia Putri dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang terjadinya Perang Banjar. Pada tahun 1817, Sultan Sulaiman Al-Mutamidullah selaku pemimpin Kesultanan Banjar menekan perjanjian dengan Belanda. Isi perjanjian tersebut adalah penyerahan wilayah Kesultanan Banjar, yaitu Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mundawai, Kota Waringin, Lawai, Jalai, Pigatan, Pasir Kutai, dan Beran kepada Belanda. Pada tanggal 4 Mei 1826, Sultan Adam Al-Watsik Billah, penerus Sultan Sulaiman, juga melakukan perjanjian dengan Belanda dengan menyisakan wilayah Kesultanan Banjar, yaitu Hulu Sungai, Martapura, dan Banjarmasin. Wilayah yang semakin sempit ini menjadi masalah dalam kehidupan sosial ekonomi Kesultanan Banjar. Kematian mendadak putra mahkota, yaitu Abdul Rahman pada tahun 1852, menambah runyam persoalan tersebut. Sepeninggal Sultan Adam yang wafat pada tahun 1857, ada 3 kandidat penerus tahta Kesultanan Banjar, yaitu Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Anom, dan Pangeran Tamjidillah II. Pangeran Hidayatullah II didukung pihak istana dan sudah mengantongi surat wasiat dari Sultan Adam. Pangeran Anom dijagokan sebagai Mangku Bumi atau Perdana Menteri, sedangkan Tamjidillah II didukung oleh Belanda. Residen E.F. Graaf von Bentheim Tecklenburg atas nama Belanda secara sepihak menobatkan Pangeran Tamjidillah II sebagai Sultan Banjar di Martapura pada 3 November 1857. Pangeran Tamjidillah II merupakan anak dari istri selir tertua mendiang Sultan Adam. Pengangkatan secara sepihak ini menimbulkan protes dari istana yang dianggap paling berhak menjadi sultan adalah Pangeran Hidayatullah II. Setelah dinobatkan, Sultan Tamjidillah II melakukan penghapusan hak-hak istimewa kepada saudara-saudaranya, yakni Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Anom. Sultan Tamjidillah II menganggap tidak ada surat wasiat dari Sultan Adam yang dikantongi Pangeran Hidayatullah II. Bahkan, Pangeran Anom dibuang ke Bandung. Gerakan protes terhadap penobatan Sultan Tamjidillah II bermunculan. Dari pedalaman Kalimantan, gerakan ini dipelopori oleh Panembahan Muning atau Aling. Pada tanggal 25 April 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batubara di wilayah Pengaron. Dilanjutkan dengan serbuan orang-orang Muning di bawah komando Panembahan Aling dan putranya, Sultan Kuning. Pasukan Muning berhasil membakar kawasan tambang dan pemukiman Belanda. Mereka juga melakukan penyerangan di perkebunan milik Belanda di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Rangkaian kejadian inilah yang menjadi pemicu meletusnya Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari. Strategi yang diterapkan adalah perang gerilya. Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari mendirikan pemerintahan di pedalaman dengan dukungan dari orang Banjar dan Dayak. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Semangat perlawanan dari persatuan rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Ikatan tersebut melahirkan status Pegustian dan Temenggung, yang menjadi sarana pemersatu dan solidaritas Banjar Dayak menghadapi Belanda. Pangeran Antasari juga menggalang kerjasama dengan Kesultanan Kutai Kartanegara melalui kerabatnya di Tenggarong.
Pangeran Antasari menyurati pangeran-pangeran lainnya di Kutai seperti Pangeran Natakusuma, Pangeran Anom, dan Kerta. Mereka semua adalah mata rantai penyelundupan senjata api dari Kutai ke Tanah Dusun atau Banjar. Namun, ketika Perang Banjar dilanjutkan oleh keturunan Pangeran Antasari, Sultan Kutai Haji Muhammad Sulaiman tidak merespon positif permintaan bantuan dari Pangeran Perbatasari. Bahkan, Pangeran Perbatasari diserahkan kepada Belanda pada tahun 1825. Setelah Pangeran Hidayatullah II tertangkap dan Pangeran Antasari wafat, perjuangan tetap berlanjut yang dipimpin oleh Gusti Matseman, Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrahman. Oleh pemimpin-pemimpin tersebut, rakyat masih bergerilya dengan sesekali melakukan serangan kepada Belanda sampai awal abad ke-20. Dilanjut dengan penjelasan tentang terjadinya Perang Pattimura. Pada Mei tahun 1817, rakyat Maluku mulai membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan pada tanggal 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat sosok Thomas Matulesi yang merupakan bekas tentara Korps Ambon sebagai pemimpin pergerakan dengan sebutan Kapiten Pattimura. Setelah dilantik, Pattimura kemudian memilih beberapa orang untuk membantunya berjuang melawan Belanda, yaitu Anthony Rebock, Philip Slatimahina, Lucas Celano, Arong Lisapavi, Melchior Kasaulia, dan Sarasa Sanaki, Christina Marta Tiahahu, dan Paulus Tiahahu. Pada 15 Mei tahun 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapiten Pattimura bersama Philip Latumahina, Lucas Celano, dan pasukannya. Operasi yang dikenal dengan Perang Saparua tersebut berhasil merebut benteng Dorstede dan menewaskan kepala residen Saparua bernama Vandenberg bersama pasukannya. Pada tanggal 20 Mei 1817, diadakan rapat raksasa di Haria untuk mengadakan pernyataan kebulatan tekad melanjutkan perjuangan melawan Belanda yang dikenal dengan nama Proklamasi Porto Hari. Di waktu yang sama, Belanda juga melancarkan serangan balik dengan mengerahkan 300 pasukan dari Ambon yang dipimpin oleh Mayor Betjes untuk merebut kembali benteng Dorstede yang kemudian disebut dengan ekspedisi Betjes. Upaya Mayor Betjes tersebut nyatanya dapat digagalkan oleh Kapiten Pattimura dan pasukannya. Kemenangan dalam pertempuran lain juga didapatkan oleh Pattimura di sekitar Pulau Seram, Hatawano, Hitu, Haruku, Waisisil, dan Larike. Pada tanggal 4 Juli 1817, sebuah armada kuat Belanda yang dipimpin oleh Overste de Groot berangkat menuju Saparua dengan tugas menjalankan vandalisme. Wilayah Hatawano di bumi hanguskan dan Belanda mulai berbagai siasat termasuk berunding, serang mendadak, aksi vandalisme, dan adu domba yang dijalankan silih berganti. Belanda juga melancarkan politik pengkhianatan terhadap Kapiten Pattimura dan para pembantunya. Pada tanggal 11 November 1817, dengan didampingi beberapa orang pengkhianat, Letnan Pietersen berhasil menyergap Kapiten Pattimura dan Philip Latumahina saat berada di Sirisori. Dilansir dari buku Kapiten Pattimura 1985 karya Ion Nanolaita, disebutkan bahwa Kapiten Pattimura dikhianati oleh Raja Boy dari Saparua. Ia membocorkan informasi tentang strategi perang Pattimura dan rakyat Maluku, sehingga Belanda dengan mudah mampu merebut kembali Saparua. Pada tanggal 16 Desember 1817, para tokoh pejuang yang ditangkap oleh Belanda yaitu Kapiten Pattimura, Anthony Rebock, Philip Latumahina, dan Said Pairintah
harus berakhir di tiang gantungan di depan benteng Neo Victoria, kota Ambon. Hal inilah yang menjadi akhir dari Perang Pattimura, sekaligus sebagai pengorbanan terakhir Kapiten Pattimura bagi bangsa dan negaranya.